Assalamualaikum pemirsa, kembali di Pusaka News. Dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga dalam hal pendidikan, salah satunya usaha yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi siswanya. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari fasilitas pendukungnya. Fasilitas pendukung bisa berupa infrastruktur, alat, dan lain-lain. Memenuhi kebutuhan tersebut, Yayasan Pendidikan Al-Hanif Cibeber Cianjur bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja telah berhasil membangun sebuah gedung Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK yang berkonsentrasi pada bidang desain mode dan tekstil. Gedung ini alhamdulillah telah selesai dan siap beroperasi yang ditandai dengan diadakannya acara gunting pita sebagai simbolisasi pada bulan Maret tahun 2021 yang lalu. Selain sebagai BLKK, gedung ini juga menjadi pusat usaha konveksi yang dirintis oleh Pesantren Al-Hanif sejak 1 tahun lalu dan telah menghasilkan produk-produk cukup beragam, berupa pakaian seragam dan aksesoris lainnya. Gedung yang cukup luas ini dibangun di dalam komplek Pesantren Al-Hanif. Ada ruang praktek, ada ruang teori dengan luas yang di-upgrade kurang lebih 6 kali 7 meter. Kalau dari juknisnya hanya 5 kali 7. Terus ada ruang tunggu yang juga lebih luas. Karena ruang tunggu di juknis hanya 3 meter, lebar di sini jadi 4 meter. Kemudian ada ruang instruktur, ada ruang kantor 1 tambahan, ada gudang, kemudian WC ada 2 karena ada upgrade perluasan itu. Secara umum kalau bodi bangunan saja itu 12 kali 14. Kalau di juknis hanya 10 kali 14. Terus ada selasar juga ditambah. Selasar itu hanya 4 kali 2, di kita jadi 12 kali 2 teras depan untuk tambahan ruang tunggu. Ya, itu berpengaruh kepada pendanaan dan waktu karena ini di-upgrade, belum lagi asalnya memang kolam. Jadi masa pengurugan dan pemadatan itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lebih. Fondasi aja gitu. Kemudian karena di-upgrade juga, ya kita mengeluarkan dana pribadi dari kas bendahara pesantren untuk tambahannya. Menambah kekurangan karena faktor di-upgrade dan perpanjangan waktu itu. Total harinya jadi 165 yang seharusnya 120. Kita mengajukan perpanjangan waktu sesuai di juknis, perpanjangan waktu maksimal 45 hari, pas kita 165 hari. Untuk anggaran dari bantuan kementerian itu 500 juta. Update terakhir pengeluaran dana dari pengelola keuangan itu 584 juta. 584. Jadi sekitar 84 juta itu yang tertulis berkwitansi ya. Itu yang tertulis berkwitansi. Belum lagi kalau dihitung tenaga santri dan lain-lain lebih dari itu. Sekitar 84 juta dana pribadi dari kas pesantren. Itu yang terlaporkan karena tertulis ada kwitansi. Ya sebetulnya lebih dari itu karena memang untuk santri dan lain-lain itu sifatnya bantuan kerja bakti. Tujuannya kenapa memilih mesin jahit itu dulu ya. Dan yang paling efektif sepertinya di lingkungan pesantren, terutama mayoritas santri putri ya desain mode dan tekstil atau tata busana itu. Harapannya ke depan kalaupun nanti ini sudah berjalan, diharapkan siswa-siswi Madrasah Aliyah itu punya 2 ijazah. Ijazah sekolah dan ijazah pelatihan kursus di sini. Dan alhamdulillahnya instruktur kita sudah instruktur nasional untuk pelatihan itu. Rencana ke depan kita sudah ngobrol dengan pihak pemerintahan desa dari supaya lebih pemberdayaannya tidak hanya supaya juga pesantren berkontribusi dengan masyarakat sekitar. Jadi kita sudah mencoba merencanakan ke depan
per satu gelombang peserta pelatihan itu sekian persen dari masyarakat sekitar. Tuh. Tentunya mayoritas santri kita, cuman sebagian persen satu gelombang berapa orang. Gelombang berikutnya masyarakat sekitar juga berapa orang. Bagian lain dari kontribusi Al-Hanif lah terhadap masyarakat sekitar yang ingin ikut pelatihan. Itu sudah direncanakan. Secara umum manajemen berterima kasih terutama kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah khususnya bidang pelatihan itu yang sudah memberikan bantuan pembangunan gedung dan peralatan untuk balai latihan kerja komunitas di pesantren Al-Hanif, yang pengelola Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi, juga Dinas Kabupaten yang sudah berkunjung ke sini, masyarakat sekitar yang terlibat di pembangunan, para santri, pada pesantren mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah dilakukan, diberikan baik material maupun spiritual berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga BLK Al-Hanif lebih bermanfaat khusus bagi para santri, umumnya bagi masyarakat sekitar.